Salam pemirsa setia, jumpa lagi di channel Mata Ketiga. Hari ini kita akan membahas tentang efek Lucifer. Lucifer Effects merupakan penjelasan proses psikologis yang terjadi pada individu biasa, bahkan tergolong berperilaku baik mulai berbuat perilaku kejam dan dianggap tidak bermoral. Efek Lucifer mengacu pada proses di mana orang yang normal, baik dan terintegrasi mampu melakukan tindakan kekerasan dan bahkan mengerikan. Efek ini berasal dari eksperimen psikologis, yaitu eksperimen penjara Stanford pada tahun 1971. Eksperimen ini sangat mirip dengan percobaan Milgram atau dikenal juga sebagai percobaan kepatuhan kepada otoritas, yaitu sebuah percobaan yang dilakukan oleh Stanley Milgram, seorang profesor psikologi dari Universitas Yale, untuk mencari tahu sampai sejauh mana orang-orang akan mematuhi figur otoritas ketika disuruh untuk melakukan hal yang berlawanan dengan hati nurani dan berbahaya. Eksperimen ini memiliki dampak besar pada psikologi, sosiologi, dan keadilan. Belakangan diadaptasi menjadi film dan dirilis pada 2012 berjudul The Experiment. Percobaan ini dilakukan di ruang bawah tanah Universitas Stanford pada tahun 1971. Tujuan percobaan adalah untuk membuktikan bahwa ketika orang biasa ditempatkan di lingkungan tertentu atau diberi kekuasaan atau didefinisikan dengan identitas khusus, terlepas dari karakter aslinya, ia akan mengalami perubahan secara psikologis dan perilaku berdasarkan perubahan lingkungan atau identitasnya. Sederhananya, psikologi dan perilaku seseorang tidak ditentukan oleh karakter atau kualitasnya sendiri, tetapi ditentukan oleh lingkungan. Philip Zimbardo, psikolog sosial Amerika yang melaksanakan penelitian ini, merupakan teman satu sekolah Stanley Milgram di James Monroe High School. Zimbardo baru berusia 38 tahun ketika mengorganisir eksperimen ini dan menjadi profesor psikologi di Universitas Stanford. Kini Zimbardo berusia 88 tahun. Menurutnya, perilaku manusia ditentukan oleh faktor objektif. Jadi dia melakukan eksperimen ini untuk membuktikan pandangannya. Untuk membuktikan fakta ini seobjektif mungkin, dia menyulap basement Jordan Hall Stanford University menjadi penjara tiruan. Ini pada dasarnya sama dengan penjara yang sebenarnya. Itu legal pada saat itu, tetapi sekarang tidak diizinkan. Kemudian dia mengiklankan di surat kabar bahwa kami akan melakukan eksperimen psikologis tertutup. Durasi percobaan sekitar 2 minggu, ditanggung makan dan penginapan, juga dibayar $15 AS per hari. $15 AS pada tahun 1971 kira-kira setara dengan $100 AS sekarang. Dikatakan hampir 100 orang melamar pekerjaan ini. Mereka memilih 21 dari 100 pelamar. 10 diantaranya berperan sebagai narapidana dan 11 lainnya berperan sebagai penjaga atau sipir penjara. Sipir dan tahanan dipilih secara random. Pemilihan 21 orang ini cukup istimewa, yakni melakukan psikotes terhadap mereka semua dan juga melakukan investigasi latar belakang sosial. Pada akhirnya, 21 orang biasa dipilih. Orang-orang ini tidak memiliki cacat psikologis dan tidak memiliki kecenderungan kekerasan, juga tidak memiliki catatan kriminal dan tidak pernah memakai narkoba. Mereka orang-orang yang sangat biasa sehingga tidak bisa lebih biasa lagi dan tidak memiliki latar belakang sosial yang rumit. Untuk meningkatkan kesan nyata eksperimen ini, partisipan yang berperan sebagai tahanan diangkut ke penjara oleh polisi sebenarnya yang menjemput mereka pada tanggal yang ditentukan. Sebelumnya hal ini sudah diberitahu kepada mereka. Misalnya minggu ini kami akan mengirim polisi untuk menangkapmu. Tunggu saja di rumah. Dalam proses penangkapan, mereka benar-benar digeledah dan diborgol. Setelah tiba di kantor polisi, barang-barang pribadi mereka disita dan diambil sidik jarinya, kemudian ditutup matanya dan dibawa ke ruang bawah tanah. Di penjara Stanford mereka disuruh telanjang, tubuh mereka ditaburi bedak, dan mereka disuruh memakai seragam tahanan khusus yang ada nomor tahanan. Di dalam eksperimen ini, mereka tidak dikenal dengan nama mereka, melainkan dengan nomor yang tertera di seragam mereka. Mereka juga diberi stocking wanita untuk dipakai di kepala, hanya itu yang tahanan boleh pakai. Mereka tidak boleh pakai yang lain lagi.
para sipir akan memasangkan gembok di salah satu kaki tahanan. Hal ini untuk menandakan secara simbolis mereka telah kehilangan kebebasan mereka. Sedangkan mereka yang berperan sebagai penjaga atau sipir penjara akan dibagikan seragam polisi, tongkat, dan kacamata hitam. Kacamata hitam ini mungkin sekilas tampak tidak berguna, tetapi sebenarnya sangat penting. Di penjara, kacamata hitam adalah simbol kekuasaan, bisa menghalangi garis pandang yang akan membuat seseorang menjadi gugup dan gelisah. Selain itu, dengan memakai kacamata hitam, akan menjadi lebih berani melakukan tindak kekerasan. Ini seperti menyerang pesan orang lain di internet. Hanya karena dia tidak bisa melihat dirimu, sehingga lebih berani mengatakan sekehendaknya. Namun jika melakukan kontak mata, mungkin nyalinya akan ciut dan tidak berani. Ada beberapa aturan dalam percobaan ini. Misalnya tahanan tidak boleh berinisiatif menyentuh polisi, harus mematuhi perintah sipir penjara. Tahanan hanya memiliki waktu bebas selama 30 menit setiap hari dan sisa waktunya dikurung di sel. Selain itu, tahanan dan sipir dilarang ngobrol. Jika ada tahanan yang melanggar aturan, misalnya tidak mematuhi sipir penjara, maka sang sipir akan memutuskan bagaimana menghukumnya dan juga segala jenis tindakan kekerasan dilarang selama proses berlangsung. Seluruh proses eksperimen akan dipantau 24 jam oleh kamera. Seluruh program eksperimen berlangsung selama 2 minggu, jadi orang-orang ini juga tinggal di dalam penjara selama 2 minggu. Eksperimen akan dihentikan jika dalam waktu 2 minggu ada yang gagal mengikuti aturan atau memenuhi misi mereka atau tak mampu bertahan lagi, dan mereka tidak akan mendapatkan bayaran. Setiap orang harus menyelesaikan misi mereka dan bertahan hingga percobaan selesai, dan tidak ada yang melanggar aturan, baru akan mendapatkan uang seperti yang dijanjikan. Hari pertama. Kemudian percobaan dimulai. Pada hari pertama, semua tahanan tampak dalam suasana hati yang sangat baik. Mereka tampak ceria dan tertawa. Sebaliknya semua sipir penjara justru tidak tahu apa yang harus dilakukan, yaitu mereka tidak berani memerintah para tahanan karena belum saling mengenal. Namun seiring berjalannya waktu, para sipir pun perlahan-lahan menyadari jika mereka tidak melakukan suatu tindakan, membiarkan para tahanan ini tertawa, bercanda dan membuat gaduh, maka para sipir ini mungkin tidak akan mendapatkan uang karena tidak menjalankan tugas sesuai aturan. Jadi mereka mulai serius dan mulai memberi perintah kepada para tahanan, misalnya tidak boleh berbicara atau semacamnya. Seiring dengan aksi sipir penjara yang semakin keras, para tahanan ini juga mulai menyadari bahwa kali ini sipir penjara tidak sedang bercanda. Jadi mereka mulai tegang dan kedua belah pihak menghabiskan hari pertama mereka dalam suasana tegang. Hari kedua, masalah muncul pada hari kedua. Seorang tahanan menghadang pintu selnya dengan tempat tidur untuk mencegah sipir penjaga memasuki kamarnya. Melihat para tahanan di beberapa sel juga mulai gaduh, setelah musyawarah, para sipir memutuskan untuk memasuki sel secara paksa dan mencoba memindahkan tempat tidur keluar dari sel untuk mencegah hal ini terjadi lagi. Selama proses ini, terjadi bentrokan fisik antara sipir dan tahanan. Seperti disebutkan di atas, narapidana tidak boleh menyentuh sipir, sementara sipir boleh. Kemudian beberapa sipir bekerja sama untuk membekuk tahanan ini, dan tahanan yang ditaklukkan ini pun berteriak, "Kalian tidak punya otak ya?" Beberapa saat kemudian, atau hanya 36 jam setelah percobaan dimulai, seorang tahanan bernama Douglas tiba-tiba depresi. Dia mulai berteriak dan menangis, meminta tim eksperimen untuk mengeluarkannya. Dia tidak tahan lagi dan ingin pergi. Setelah mengetahui situasi ini melalui monitor, Profesor Zimbardo masuk ke sel bermaksud membebaskan Douglas. Tetapi ketika hendak dibebaskan, Douglas justru menolak untuk pergi. Menurut analisis, Douglas berpikir jika dia keluar, maka semua orang tidak akan mendapatkan uang. Secara psikologis, dia seakan terbelenggu oleh orang-orang sekitarnya. Meski dia benar-benar ingin keluar, tetapi akhirnya dia memilih untuk bertahan. Dia terlalu peduli dengan pandangan mata orang-orang sekitarnya. Namun akhirnya Dr. Zimbardo berpikir bahwa Douglas secara mental tidak cocok untuk tinggal di sel.
Jadi dia ditarik dari eksperimen sendirian dan eksperimen dilanjutkan. Hari ketiga. Kemudian pada percobaan ketiga, tim pemantau menemukan sikap sipir penjara menjadi semakin buruk. Mereka melakukan absensi tahanan yang ketat 3 kali sehari, termasuk absensi larut malam. Selain itu, para tahanan dilarang berkomunikasi, baik siang maupun malam. Sebenarnya tidak ada aturan seperti itu. Aturannya hanya mengatakan bahwa tahanan dan sipir tidak boleh berkomunikasi, tetapi sipir juga akan meminta tahanan untuk tidak berkomunikasi satu sama lain. Untuk tahanan yang tidak patuh, mereka akan menempatkannya di ruangan kecil yang gelap, melarang mereka ke toilet, atau menghukum mereka dengan push up atau bahkan mulai menyiksa tahanan. Namun karena tidak boleh menggunakan kekerasan, jadi siksaan di sini adalah mengetuk pintu sel dengan tongkat polisi untuk mengganggu istirahat para tahanan. Perilaku ini tidak ada dalam eksperimen, ini murni ide para sipir. Hari keempat. Kemudian sejak hari keempat, para tahanan mulai berubah. Mereka mulai menjadi sangat patuh dan tidak ada lagi tahanan yang melawan. Mereka juga menuruti permintaan sipir yang berlebihan. Misalnya sipir menyuruh push up, mereka pun dengan patuh melakukan push up. Mereka juga tidak mengeluh ketika disuruh membersihkan toilet sipir dengan tangan, malah mulai mengucapkan terima kasih kepada sipir. Ini seperti sindrom Stockholm, yaitu semacam gangguan psikologis pada korban yang membuat mereka merasa simpati. Atau dan seiring dengan sindrom Stockholm para tahanan ini, sipir penjara justru menjadi lebih arogan. Hari kelima. Pada hari kelima, para sipir mulai menunjukkan beberapa perilaku anti kemanusiaan, seperti memerintahkan tahanan menelungkup di lantai, kemudian menginjaknya dengan kaki. Ini memang tidak masalah secara aturan, karena mungkin bagian dari eksperimen. Tapi mereka sudah mulai melakukan hal-hal seperti anti kemanusiaan. Sementara itu tahanan lain hanya berdiri sambil menonton tanpa ada maksud untuk melawan. Pada saat demikian, tim pemantau menemukan bahwa beberapa tahanan mulai menunjukkan secara jelas gejala gangguan mental. Misalnya tubuh mulai gemetar dan kondisi seperti mual. Jadi tim pemantau mengundang seorang pendeta yang berada di penjara asli untuk memberikan konseling psikologis dan meminta pendeta melihat para tahanan. Setelah melihat kondisi mereka, pendeta mengatakan kepada tim, eksperimen bahwa para tahanan palsu ini telah menunjukkan perilaku yang persis sama seperti tahanan di penjara yang sebenarnya. Menurutnya, eksperimen ini sangat tidak manusiawi dan harus segera dihentikan. Tapi menurut Zimbardo, eksperimen ini tidak bisa dihentikan. Hari ke-6. Kemudian pada hari ke-6, orang-orang yang berpartisipasi dalam pemantauan eksperimen merasa bahwa percobaan mulai menjadi sangat tidak manusiawi. Jadi mereka menyerukan agar percobaan dihentikan. Bahkan istri Zimbardo, saat itu bukan istrinya, mungkin hanya pacarnya juga memintanya untuk menghentikan percobaan itu. Zimbardo menghentikan eksperimennya. Percobaan yang awalnya direncanakan selama 2 minggu ini, akhirnya dihentikan pada hari ke-6. Tapi di saat demikian, para sipir mengatakan bahwa sejauh ini mereka tidak merasa ada yang salah dengan eksperimen dan percobaan seharusnya dilanjutkan. Mungkin para sipir ini khawatir tidak mendapatkan uang, tetapi pada kenyataannya imbalan uang tetap diberikan kepada mereka. Meskipun percobaan dihentikan, Zimbardo merasa bahwa dia telah mendapatkan jawaban yang dia inginkan, yaitu seseorang akan mengalami perubahan secara psikologis dan bahkan kepribadian mereka seiring dengan perubahan lingkungan atau status mereka. Partisipan yang berperan sebagai sipir awalnya merasa berbenturan dengan nurani mereka untuk mengurus para tahanan, tetapi hanya dalam puluhan jam kemudian benturan hati mereka pun lenyap seketika. Bahkan hanya dalam 1 atau 2 hari kemudian mereka merasa menggunakan beberapa cara penghinaan yang tidak manusiawi kepada para tahanan adalah praktek yang masuk akal. Jadi menurut Zimbardo, ini adalah eksperimen yang membuktikan bahwa kepribadian seseorang dapat dipengaruhi oleh kekuasaan, status, dan lingkungan. Tidak ada perbedaan antara siapa yang paling hebat dan siapa yang tidak, siapa yang baik dan siapa yang jahat, semuanya sama. Hanya saja lingkungan, kekuasaan, dan identitas atau status setiap orang itu berbeda.
Misalnya seorang kriminal, jika Anda memintanya menjadi wali kota, dia mungkin akan menjadi wali kota yang baik. Seorang wali kota juga bisa menjadi pencuri jika dia hidup dalam lingkungan yang sangat buruk. Oleh karena itu, perbedaan antara kita hanyalah perbedaan antara lingkungan, identitas atau status dan kekuasaan. Tidak ada perbedaan yang esensial. Menurut Zimbardo, bahwa hal terpenting dalam lingkungan, kekuasaan dan identitas adalah kekuasaan. Demikian juga dalam percobaan Milgram, bahwa seseorang akan tunduk pada kekuasaan, jadi pengaruh kekuasaan pada kepribadian itu sangatlah besar. Lantas mengapa Zimbardo ingin melakukan eksperimen ini untuk membuktikannya? Karena Zimbardo lahir di daerah kumuh. Dia punya banyak teman baik sejak kecil, dan menurutnya teman-temannya itu orang baik, namun menjadi penjahat setelah tumbuh dewasa. Sebelum Zimbardo melakukan eksperimen ini, baik secara medis maupun sosiologis, ia berkeyakinan bahwa faktor bawaan kepribadian manusia relatif besar, yaitu hereditas atau pewarisan. Faktor utama yang mempengaruhi ini tidak ada hubungannya dengan lingkungan di kemudian hari. Kesannya seperti bunyi peribahasa, buah jatuh tak jauh dari pohonnya. Ini mungkin juga merupakan konsep tradisional, ibarat seperti induk harimau tidak akan melahirkan anak anjing, atau orang tua yang hebat akan menghasilkan bibit anak yang hebat. Sementara anak penjahat lebih cenderung menjadi penjahat, tapi Zimbardo berpikir sebaliknya. Menurutnya, semua teman-temannya adalah orang-orang yang baik, tetapi menjadi penjahat karena terpaksa oleh kondisi hidupnya yang terlalu miskin. Zimbardo menggunakan eksperimen ini untuk membuktikan bahwa kita semua berpotensi menjadi iblis atau orang yang jahat kejam, hanya saja lingkungannya berbeda. Jika Anda berada di neraka, maka Anda adalah iblis. Sebaliknya Anda adalah malaikat jika berada di surga. Jadi jika Anda tidak ingin ada iblis, maka Anda harus membuat semua orang hidup dengan baik. Selain itu, menurut Zimbardo, ketika seseorang diberi kekuasaan tertentu, mereka menjadi sangat agresif. Hal ini juga dibuktikan dalam percobaan seperti di atas. Jadi Zimbardo menyebut fenomena kekuasaan yang dapat mengubah seseorang menjadi iblis adalah efek Lucifer. Kata Lucifer di sini adalah nama yang seringkali diberikan kepada iblis. Sebelum menjadi iblis, Lucifer adalah seorang malaikat pertama yang melayani Tuhan. Awalnya digunakan untuk menjelaskan mengapa Nazi Jerman menjadi begitu kejam. Artinya mereka awalnya adalah orang biasa, tetapi menjadi iblis karena pengaruh kekuasaan. Faktanya, bukan hanya para sipir yang berubah menjadi iblis selama percobaan terkait di atas, tetapi juga Zimbardo sendiri. Orang-orang di sekitarnya mendapati bahwa Zimbardo juga tampaknya telah mengalami beberapa perubahan kepribadian. Dia ingin melakukan percobaan itu sampai selesai, tetapi pada akhirnya istri dan rekan-rekannya menghentikannya untuk mencegah situasi menjadi lebih buruk. Hasil eksperimennya kemudian membawa dampak yang sangat besar dalam komunitas psikologi, bahkan mempengaruhi perkembangan psikologi pada beberapa dekade berikutnya. Namun banyak juga yang meragukan hasil eksperimennya, karena pasca percobaan, ada orang yang mencoba menghubungi beberapa partisipan dalam percobaan terkait. Alhasil beberapa orang yang berperan sebagai sipir penjara mengatakan bahwa meskipun Zimbardo ketika itu tidak secara langsung mengatakan mereka harus menangani para tahanan ini secara ketat, namun Zimbardo mengatakan harus sama persis dengan penjara sebenarnya. Jadi mereka berpikir semakin keras semakin mirip. Ini adalah pemahaman mereka ketika itu. Dave Esselman yang berperan sebagai sipir ketika itu mengatakan bahwa Zimbardo berada di kamar sebelah ketika mereka memantau percobaan tersebut. Mereka tidak dapat melihat tetapi bisa mendengar percakapan Zimbardo dan timnya. Suatu ketika, Zimbardo pernah berkata dari balik dinding, "Lihat sipir itu, alihkan kamera ke arahnya." Begitu mendengar kamera mengambil gambarnya, dia pun berpikir, saya harus tampil sebaik mungkin, katanya dalam hati. Lalu berdiri dan mengucapkan serentetan kata-kata kotor, kemudian mengambil pentungan polisi dan mengetuk-ketuk jeruji sel. Dave berpikir, karena itu adalah pekerjaan, maka dia harus melakukan yang terbaik menyelesaikan drama ini untuk memenuhi tuntutan sutradara yang tidak berwujud.
Meskipun tidak semua orang yang berpartisipasi dalam eksperimen mengatakan bahwa mereka sedang berakting, namun dapat dibayangkan jika satu atau dua orang mulai berakting, maka seluruh suasana akan menjadi lebih hidup, sehingga ada komposisi lebih banyak orang yang berpartisipasi dalam pertunjukan. Jika ini adalah pertunjukan, maka hasil eksperimen tidak ada lagi artinya, karena jika itu hanya akting, Anda dapat berperan apapun yang Anda inginkan, berakting sesuai dengan akhir cerita yang Anda inginkan. Oleh karena itu, banyak orang menganggap eksperimen Zimbardo tidak ada arti apapun. Belakangan terjadi sesuatu yang memberi pukulan fatal pada eksperimen Zimbardo. Pada tahun 2006 terjadi perampokan bank yang unik di Amerika Serikat. Proses perampokan ini hampir sama persis dengan adegan di film. Pada 7 Agustus 2006, 4 perampok bertopeng memasuki sebuah bank AS di Tacoma, Washington. 2 perampok memegang senapan otomatis, 2 perampok lainnya memegang pistol. Setelah masuk ke dalam bank, 2 perampok dengan senapan berjaga-jaga di pintu. 2 perampok berpistol di dalam bank, dengan cepat berjalan ke konter dan berkata, "Kami kesini untuk merampok." Saat itu perampok yang memegang senapan di pintu berteriak, "Sisa 2 menit." Sementara perampok yang memegang pistol segera memanjat kaca anti maling dan memerintahkan teller untuk memberinya seikat uang kertas lama pecahan 25, 50, dan 100 dolar dan memerintahkan teller lain membuka brankas. Kedua perampok ini memasukkan uang ke dalam tas. 2 menit kemudian, salah seorang perampok yang berjaga-jaga di pintu berteriak, "Ayo cabut!" Keempat perampok dengan cepat meninggalkan bank sambil menenteng tas berisi uang dan berlari ke sebuah gang gelap di sekitar, lalu masuk ke mobil yang sudah disiapkan sebelumnya dan melarikan diri. Saat polisi tiba di TKP, mereka menemukan bahwa dari pemantauan kamera bank, keempat perampok itu hanya butuh 2 menit 21 detik dalam menjalani aksinya. Keempat perampok dan kerjasama mereka menunjukkan kemahiran militer tingkat tinggi. Keakuratan waktu dari seluruh proses itu berlangsung ala militer. Jadi dicurigai itu kasus perampokan yang dilakukan kawanan tentara. Awalnya tidak ditemukan petunjuk apapun, juga tidak ada sidik jari. Tapi kemudian seorang saksi mata kebetulan masih ingat nomor plat kendaraan yang kabur saat itu. 3 hari kemudian, seorang perampok ditangkap dengan petunjuk nomor plat ini. Orang yang ditangkap itu adalah supir bernama Alex Bloom, seorang pasukan elit dari Ranger Angkatan Darat Amerika Serikat. Alex baru berusia 19 tahun saat itu. Alex yang ditangkap ini kemudian mengaku bahwa 3 rekan lainnya juga pasukan elit dari Ranger Angkatan Darat Amerika Serikat. US Rangers adalah sebuah unit pasukan elit infanteri ringan yang berafiliasi dengan Angkatan Darat Amerika Serikat. Prajurit dari pasukan operasi khusus Amerika Serikat dan Korps Marinir AS dipilih dari pasukan elit Ranger Angkatan Darat Amerika Serikat ini. Dalam perampokan ini adalah atasan Alex, sementara Alex adalah kopral. Orang yang merencanakan perampokan itu adalah Sersan Luke Elliot Summer. Saat itu dia baru berusia 20 tahun, hanya 1 tahun lebih tua dari Alex. 2 sisanya berusia antara 21 dan 22 tahun. Setelah sidang 2 tahun, dalang Sersan Luke Elliot Summer dijatuhi hukuman 24 tahun penjara karena merencanakan dan melakukan perampokan bersenjata serta kepemilikan senjata api dan granat secara ilegal. Sementara itu, tersangka lainnya Chad Palmer dijatuhi hukuman 11 tahun penjara, sedangkan Tigra Robertson divonis 12 tahun penjara. Masalahnya pada Alex yang lebih dulu ditangkap itu hanya divonis 16 bulan penjara. Mengapa Alex dijatuhi hukuman begitu ringan? Alasan pertama adalah karena dia mengakui perbuatannya berikut rekan-rekannya yang terlibat. Dan alasan penting lainnya adalah munculnya Dr. Zimbardo dalam tim pengacara Alex saat itu. Alasan Zimbardo turut serta dalam pembelaan ini karena dia merasa kasusnya sangat sesuai dengan teorinya. Zimbardo mengatakan kepada hakim dan juri pada saat itu bahwa dalangnya Summer adalah atasan Alex. Jadi menurut Alex, perampokan bank itu adalah operasi militer. Zimbardo melanjutkan dengan mengatakan bahwa lingkungan tempat latihan Alex sehari-hari sangat keras dan ketat. Orang yang tinggal di lingkungan seperti itu dalam jangka waktu yang panjang, secara bertahap akan kehilangan kemampuan untuk membuat penilaian yang tepat.
Mereka hanya tahu melaksanakan perintah. Jadi perampokan bank itu bukan kehendak mereka, juga bukan spontan, tetapi lebih disebabkan oleh faktor lingkungan eksternal dan pengaruh kekuasaan. Pengadilan akhirnya memvonis Alex Blum 16 bulan penjara, tapi timbul masalah setelah bebas dari penjara. Alex secara terbuka mengakui kepada media bahwa ketika merampok pada saat itu, dia tahu itu adalah perampokan bank dan tahu itu adalah kejahatan, tapi dia tetap melakukannya. Pengakuannya ini membuat orang tiba-tiba merasa bahwa hasil eksperimen Zimbardo kemungkinan digunakan untuk membenarkan tindakan kriminal. Artinya, jika teorinya berlaku, maka hampir semua aksi kejahatan adalah tindakan kriminal yang terpaksa karena disebabkan oleh lingkungan dan pelaku tidak perlu bertanggung jawab. Jika demikian, maka orang-orang tidak perlu dihukum dengan alasan saya terpaksa merampok hanya karena saya tidak punya uang. Tidak ada lagi batas sama sekali, bukankah begitu? Pada gilirannya, seseorang akan menggunakan alasan ini untuk melakukan kejahatan hanya karena terpaksa dan tidak berdaya. Saya tidak pernah berpikir untuk melakukan kejahatan. Jika orang-orang tidak bertanggung jawab atas perbuatannya, makna keberadaan hukum pun menjadi tidak jelas. Oleh karena itu, hasil eksperimen ini masih kontroversial hingga saat ini. Tidak ada yang salah dengan hasil eksperimennya, tetapi juga tidak berpikir itu benar. Menurut tim mata ketiga, bagian yang paling mengerikan dari eksperimen Zimbardo bukanlah pada seseorang yang akan menjadi iblis ketika mereka mendapatkan kekuasaan, tetapi lebih kepada setiap orang berpotensi menjadi iblis. Setiap orang akan menjadi seperti ini di lingkungan seperti itu. Ada seseorang yang sebenarnya baik hati, tapi pernah merasakan kerugian karena kemalingan. Lalu pada suatu waktu, ada seorang maling yang ditangkap basah oleh warga sekitar, sehingga seseorang yang sebenarnya baik tadi ikut menghajar maling tersebut sampai babak belur. Bahkan dalam beberapa kasus, ada maling yang tewas di tangan massa. Itu adalah salah satu efek Lucifer tersebut, di mana faktor-faktor tertentu, seperti lingkungan, tuntutan peran dan sebagainya bisa membuat seseorang yang bahkan belum pernah membunuh seekor semut pun, bisa bertindak keji dan tidak manusiawi. Itulah kenapa para senior di perpeloncoan atau ospek tersebut kerap berubah menjadi orang yang keji, tidak manusiawi dan sebagainya. Meski di hari-hari sebelumnya, mereka adalah orang yang ramah dan baik hati. Hal itu terjadi karena Lucifer Effects yang mengubah mereka, meski tidak dalam waktu yang lama. Meski eksperimen tersebut memberikan kontribusi bagi pengetahuan khususnya di bidang psikologi, namun banyak sekali partisipan yang menjadi trauma dan berubah sifatnya pasca mengikuti eksperimen tersebut. Oleh karena itu, penelitian yang serupa tidak pernah lagi bisa dilakukan. Kapasitas pikiran manusia yang tak terbatas untuk menjadi siapapun di antara kita, baik atau kejam, berbelas kasih atau egois, kreatif atau destruktif, dan membuat sebagian dari kita menjadi penjahat dan yang lain menjadi pahlawan. Philip Zimbardo. Bagaimana pandangan teman-teman dengan efek Lucifer dan eksperimen penjara Stanford oleh psikologi sosial Philip Zimbardo di atas? Cukup sekian dulu topik kita hari ini. Terima kasih atas perhatiannya.